Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kembali Allah memberikan kita rezeki untuk bisa duduk setelah sebelumnya kita diberikan rezeki untuk sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan kita sekarang diberikan rezeki besar pula berupa kita bisa duduk untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, ya, khususnya dalam perkara-perkara yang diwajibkan bagi kita, yaitu antara lain kita akan sama-sama meneruskan pembahasan mengenai fikih siam, fikih yang berhubungan dengan saum, yang insya Allah semoga Allah menyampaikan usia kita sudah berada di depan mata kita, sudah berada di beranda pintu rumah kita, ya, di halaman kita. Namun kita berdoa kepada Allah karena Allah lah yang mengetahui rahasia kehidupan seseorang. Kita berharap semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dan juga memberikan kita taufik untuk beramal dengan amal yang terbaik di bulan tersebut. Kembali kita membahas sebagai ikhtiar kita untuk menyempurnakan atau untuk, ya, tentunya berusaha memperbaiki keilmuan kita sehingga kita bisa ikhtiar untuk beramal dengan amal yang terbaik. Kita kembali membahas mengenai, pada pekan yang lalu saya kira kita telah membahas mengenai pembatal-pembatal puasa, Pak, ya, yaitu makan dan minum dengan sengaja, dan telah kita sebutkan sejumlah perkara zaman modern sekarang yang berhubungan dengan hal tersebut, dan juga kita berbicara mengenai jima, ya, seseorang menjima pasangannya atau istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka konsekuensinya sangat berat, yaitu telah kita sebutkan bahwa dia selain harus bertobat, dia berdosa besar, dia bertobat dan dia mengqadha puasa yang dirusaknya tersebut, dan dia juga melakukan kafarat, yang kafaratnya, ya, berlaku secara berurutan, yaitu bila yang pertama dia mampu memerdekakan budak, maka dia harus memerdekakan budak. Bila tidak ada, baru dia pindah yang kedua, yaitu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Bagi seorang laki-laki tentunya tidak ada alasan dia diputus oleh haid, ya, beda dengan perempuan. Sehingga laki-laki harus ketika dia melaksanakan kafarat, dia harus lakukan secara 2 bulan berturut-turut tanpa terputus satu hari pun, ya. Berbeda dengan wanita, ya, telah kita sebutkan bahwasanya seorang wanita, istrinya misalnya, maka apabila dia lakukan dengan sukarela ajakan suaminya di siang hari bulan Ramadan, bukan dalam keadaan lupa, ya, dan saya kira susah dalam keadaan lupa saat itu, maka dia akan juga sama melakukan kafarat yang sama. Bila dia mampu, dia memerdekakan budak. Bila tidak ada, maka dia pindah yang kedua, dia puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Dan puasa dia buat 2 bulan berturut-turut. Kalau wanita, andaikan terputus oleh datang bulan, maka yang telah dia lakukan tetap dihitung. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki dia tidak dihitung kalau terputus, ya. Lalu kemudian apabila wanita melakukannya dengan terpaksa, ya, atas paksaan suaminya, maka dia hanya mengqadha saja. Dia hanya mengqadha, tidak melakukan kafarat, ya. Kemudian kita juga telah sebutkan bagaimana kalau satu hari dilakukan berkali-kali. Apakah kafaratnya berkali-kali? Tidak, tetap satu kali. Yang jadi masalah kalau dilakukan dalam berapa hari, ya, maka dikalikan dengan 2 bulan. Misalnya dilakukan karena suaminya tidak datang sudah 6 bulan,
terdatang-datang bulan Ramadan, karena datang 6 bulan juga dilaksanakannya 6 hari. Maka dia akan membayar kafarat 6 dikali 2, ya, 12 bulan berturut-turut berpuasa. 1 tahun penuh berpuasa. Kecuali dia memang tidak mampu, ya, mungkin sudah sepuh, ya, sudah sepuh dia tidak mampu, maka dia boleh baru pindah yang berikutnya, yaitu dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin, ya. Dan yang semakna dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Seperti mohon maaf, ya, seseorang melakukan masturbasi, maka dia membatalkan puasanya dan dia harus bertobat, ya, termasuk juga dosa besar karena dia membatalkan puasa dengan sengaja, ya. Adapun dengan seseorang juga berhubungan, mohon maaf, suami istri misalnya melakukan bercumbu, ya, namun mohon maaf tidak sampai penetrasi, namun sang suami mengeluarkan maninya, maka dia pun membatalkan puasanya, harus bertobat dan dia mengqadha, tapi dia tidak melakukan kafarat. Kafarat itu mohon maaf bila, ya, telah melakukan penetrasi, ya. Berbeda dengan seorang yang bermimpi lalu kemudian dia mimpi basah. Nah, ini tentunya tanpa pilihan dia, maka puasanya tidak batal, ya, dan dia tetap meneruskan puasanya. Yang dia perlukan hanya mandi junub saja. Berikutnya, pembatal yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja, yaitu mengeluarkan isi perut yang berupa makanan dan minuman melalui mulut dengan sengaja. Lain halnya bila seseorang tidak tahan untuk muntah sehingga ia keluar tanpa dikehendakinya, sehingga tidak berdampak terhadap puasanya, ya. Artinya kalau dia sengaja membuat dirinya muntah, itu akan membatalkan. Namun kalau dia mencium sesuatu aroma yang membuat dia mual sehingga muntah, ataupun seorang wanita, ya, dia puasa, misalnya dia hamil tapi dia merasa saya kuat, dia puasa, tapi dia sangat sensitif, ya, mencium bau tertentu langsung muntah, apakah membatalkan? Tidak. Karena Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, man dara'ahul qai falaysa alaihi qadha. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, ya, maksudnya keluar tanpa kehendak dia, maka dia tidak wajib mengqadha, ya. Wa man istaqa amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya mengqadha. Kalau muntah dengan sengaja, ya, dia wajib mengqadha. Yang berikutnya menurut penulis buku ini adalah membekam, mengeluarkan darah dari kulit, ya, bukan urat nadi. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaratil hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam telah batal puasanya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya. Namun sebenarnya masalah bekam ini ketika berpuasa masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Dan semuanya menggunakan hadis-hadis yang sama. Yang kemudian berbeda adalah cara pandang mereka. Ya. Karena selain hadis yang tadi kami sebutkan, aftarul hajimu wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam telah batal puasanya. Jadi ini memberikan pemahaman bahwa orang yang berbekam batal puasanya. Tapi di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika ihram, beliau pernah mengeluh kepalanya pusing dan beliau kemudian dibekam di kepalanya, padahal saat itu beliau dikatakan beliau tengah saum. Jadi bagaimana Nabi SAW kemudian beliau membekam di kepalanya, ya, untuk ketika beliau saum. Dari situ kemudian terdapat sejumlah pandangan ulama, ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, karena seolah-olah ini terdapat dua hadis yang bertentangan, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu karena itu sebuah bukan ibadah khusus, maka hukum asalnya dia boleh. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah nggak ada masalah, mau dibekam kapan saja termasuk waktu bulan Ramadan, ya.
Lalu kemudian menurut tadi Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hambal, dia dianggap batal. Kenapa? Padahal apa beliau tidak tahu ada hadis bahwa Nabi SAW beliau pernah berpuasa lalu kemudian berbekam? Jawabannya beliau tahu. Hanya saja beliau menganggap bahwa hadis yang ini yang kita sebutkan, orang yang membekam dan dibekam telah batal puasanya, ini datang belakangan hadisnya, Pak. Sehingga berlaku hukum menghapus hukum yang sebelumnya. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal sebelumnya memang diperbolehkan, tapi kemudian karena beliau terakhir setelah diteliti sama beliau yang ini berkata terakhir kali, sehingga ya diperkirakan menurut beliau inilah hukum yang terakhir bahwa hal tersebut membatalkan. Namun menurut Imam Malik bin Anas dan juga Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena di sisi lain Nabi SAW beliau berusaha, beliau berdua ini menggabungkan kedua hadis tadi, memahamkan bagaimana kalau bisa digabungkan, dicari pemahamannya yang benar, maka digabungkan. Maka mereka menggabungkan. Di sisi lain Nabi SAW melarang, mengatakan telah batal, tapi di sisi lain beliau pernah melakukan. Sehingga mereka berdua dan juga kebanyakan ahli ilmu menganggap hukumnya tidak sampai membatalkan, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Terutama juga ada keterangan dari sejumlah sahabat, ya, dilarang. Kenapa? Karena khawatir melemahkan. Jadi penyebabnya ini kelemahan. Sehingga maksudnya yang kemudian membatalkan ini apabila kondisi seseorang ini lemah, kemudian ketika dibekam dia akan menjadi rusak puasanya. Nah, pada saat itu memang tidak boleh, ya, kata para ulama. Tapi kalau seseorang yang kuat, ya, dia sudah terbiasa membekam dan selama ini tidak ada efeknya sama sekali, maka tidak mengapa. Apalagi ini hukumnya makruh, maka berlaku namanya, kalau makruh ini Pak, ada kaidahnya dalam fikih. Al-hajatu tanzilu manzilata ad-darurah. Dalam hal makruh, suatu kebutuhan, hajat itu bisa menduduki kedudukan seperti darurat. Artinya, kalau seseorang dia terbiasa dibekam, saya ini punya penyakit, ya. Misalnya saya penyakit yang berhubungan dengan darah, ya, dan harus dikeluarkan, kalau enggak kepala saya pusing, Pak. Ya, misalnya ada orang seperti itu. Ya. Dan saya harus rutin, ya. Dan sekarang waktunya rutin ketika saya puasa, ya, dan sekarang saya pusing harus dibekam, dan dia tahu bahwa itu tidak akan melemahkan, maka tidak masalah dia dibekam, hilang kemakruhannya. Kenapa? Karena ada hajat, ya. Ini yang dipahami oleh Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i, bahwa hukumnya tidak sampai kepada membatalkan, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau mau cari yang utama gimana? Kalau tidak terlalu membutuhkan, ya lebih baik jangan di siang harinya, mungkin di malam harinya. Tapi kalau Anda ada kebutuhan dan tidak ada waktu lain juga, maka insya Allah tidak mengapa. Yaitu Allahu a'lam, menurut kami pendapat yang lebih kuat karena didukung juga oleh pendapat sejumlah sahabat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang serupa dengan semakna dengan berbekam adalah mengeluarkan darah dengan melukai pembuluh darah atau al-fasdu. Ya, ini juga termasuk yang sekarang populer, pengobatan yang mengeluarkan darah dari sini, ya, al-fasdu, dari pembuluh darah, atau juga untuk donor darah, ya. Ini hukumnya sama dengan bekam. Kalau melemahkan, terutama kalau donor darah biasanya lebih melemahkan, Pak, ya, kalau dibandingkan bekam, karena bekam itu biasanya sedikit dan darah kotor saja. Kalau donor darah, ya, Allahu a'lam, ya, lebih baik berhati-hati kita jangan di siang hari bulan Ramadan. Adapun keluar darah karena luka atau cabut gigi atau mimisan, maka tidak membatalkan puasa, ya, dia tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah keluarnya darah haid dan nifas, sehingga bila seseorang wanita melihat darah haid dan nifas, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha. Seorang wanita ketika berpuasa lalu kemudian dia anggaplah masak di dapur, sibuk dengan urusan dapur, siap berbuka.
Tiba-tiba 5 menit ibu-ibu sebelum azan, ibu mohon maaf, kemudian keluar darah haid. Sudah tinggal 5 menit lagi nih kan. Nah, terus bagaimana Bu? Apa teruskan atau tidak? Apa Bu? Batal, ya, batal. Walaupun 5 menit sudah mau, aduh, nunggu azan. Ibu harus wajib mengqodhonya. Dan kita ingat, namanya qodho ini termasuk puasa wajib. Ya, jangan sampai orang bilang, oh saya dulu nggak tahu kalau itu harus diqodho. Ya, yang misalnya yang berhubungan kayak kita bicara ibu hamil dan menyusui, Bu ya. Ibu hamil dan menyusui itu kita telah sebutkan kalau dia takut terhadap dirinya sendiri atau takut terhadap dirinya dan juga keselamatan anak atau jabang bayinya, maka dia wajib mengqodho. Kalau dia baru tahu belakangan gimana? Tetap dia harus mengqodho. Ya? Atau dia dulu saya cuma membayar fidyah saja. Cuma membayar fidyah saya tidak mengqodho. Ya, setelah dia tahu bahwa oh ternyata umumnya ulama tidak ada yang mengatakan, ulama-ulama terdahulu tidak ada yang mengatakan hanya fidyah saja, nggak ada. Dari 4 mazhab nggak ada yang mengatakan hanya fidyah saja. Yang ada qadha dan fidyah, yaitu untuk seorang wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap anaknya saja. Maka dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Tidak ada fidyah saja. Maka kalau belakangan dia tahu bagaimana, ya dia qadha. Ibu kalau biasa Senin Kamis sebenarnya gampang. Senin Kamisnya jangan diniatkan puasa sunnah, tapi diniatkan apa? Mengqadha. Karena qadha ini sifatnya wajib. Ya. Kemudian yang keenam adalah niat berbuka. Barang siapa berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka sementara dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Tapi ini maksudnya niatnya itu sudah berazam, sudah bertekad kuat mau buka, Pak, bukan masih ragu-ragu. Ya. Maka ketika dia niat berbuka, dia sudah batal. Misalnya begini, ya, Bapak dalam perjalanan ke kota Surabaya. Wah, tapi saya pengen puasa lah walaupun ke Surabaya. Nah, terus di Surabaya, Bapak sampai di sana pada asar. Wah, ternyata ada bebek Surabaya yang terkenal, gitu kan? Bebek apa namanya? Bebek yang terkenal itu ya, yang di Bangkalan itu katanya. Terkenal kan di sana. Wah, Sinjai. Wah, ini pernah makan kayaknya di Bapak nih, bebek Sinjai. Waduh, tanggung nih, mumpung lewat nih kan, nggak ada lagi kesempatan. Ah, udahlah saya niat. Saya niat karena saya musafir, kan musafir boleh diperbolehkan Bu ya. Kalau dia memang sudah dalam safarnya, dia diperbolehkan memilih. Nabi SAW pada asar beliau meminum air ya waktu itu kan, kita telah sebutkan. Akhirnya dia bilang, ah udahlah saya buka sajalah mumpung ada bebek Sinjai. Masuklah dia di antrian untuk beli bebek Sinjai. Ketika pas bagian dia, Pak maaf bebeknya habis. Nah, gimana nih? Apakah dia lanjutin puasanya? Enggak, dia sudah batal. Apa? Puasanya batal, bebeknya nggak dapat. Jadi kalau dia sudah berniat, ya sudah batal. Kecuali dia masih ragu-ragu. Kalau dia sudah yakin saya mau batalkan, maka telah batal. Yang ketujuh, naudzubillah murtad, naudzubillah min dzalik, karena ia membatalkan ibadah. Ya. Kemudian hal-hal yang dianjurkan dalam dan dimakruhkan dalam puasa. Yang pertama yang dianjurkan tentunya sahur. Ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur karena sesungguhnya di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air. Jangan mungkin kita merasa ada saya kuat. Jangan, kita bukan urusan masalah kuat dan tidaknya, tapi ada barokahnya. Walaupun cuma seteguk air, itu ada berkahnya di sana, Pak. Ya, ada berkahnya. Ya, maka minum saja. Ya, ketika kita sahur. Nah, sahur ini disunahkan diakhirkan. Disunahkan diakhirkan. Walaupun bukan terlalu akhir, mepet sekali dengan waktu subuh. Karena terdapat riwayat dari sejumlah sahabat ketika bertanya, dahulu jarak Nabi SAW sahur dengan kemudian adzan subuh itu seperti apa? Mereka mengatakan kira-kira berapa puluh ayat.
50 ayat beliau membaca Al-Quran yang tidak panjang dan juga tidak pendek, bukan dengan bacaan yang cepat, hadar, bukan juga dengan bacaan yang terlalu lambat. Beliau sedang. Ya kira-kira mungkin 10 menitan. Ya, makanya kemudian ada orang menulis waktu imsak 10 menit. Tapi harus difahami, waktu imsak itu kalau sudah masuk waktu imsak, bukan berarti kita tidak boleh makan dan minum, masih diperbolehkan. Ya, bukan batas kita berpuasa, masih boleh. Cuman apa? Hadar, berhati-hati. Berhati-hati. Karena telah kita sebutkan, andaikan seseorang makan dan telah azan, ya, dan azannya azan yang benar, bahwa azannya amanah sesuai bahwa matahari memang atau fajar telah terbit saat itu, dan dia masih makan dan dia teruskan makannya, maka akan membatalkan puasanya. Puasanya tidak sah. Kecuali dia langsung keluarkan dari mulutnya, ya. Oleh karena itu imsak ini bukan pembatas, namun kita berhati-hati. Kalau kita berhenti sebelum itu, ya itu lebih baik. Sisanya ngapain? Kita berdoa, beristighfar, itu waktu barokah, ya, memperbanyak istighfar. Nah, ini disebutkan mengakhirkan sahur. Tasahharna ma Rasulullah SAW, thumma qumna ila sholati faqultu kam kana qadra ma bainahuma 50 ayat. Kami makan bersama, sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bangkit untuk sholat. Berapa kadar tenggat waktu antara keduanya? 50 ayat. Ya mungkin kira-kira memang 10 menit. Ya. Jadi di masyarakat kadang ada dua kubu yang berlebihan. Di sisi lain yang menganggap imsak ini harus benar-benar berhenti. Nah, ini salah. Yang harusnya berhati-hati. Yang berikutnya ada yang mengatakan, wah santai saja. Ya imsak karena bukan batas, akhirnya udah mepet-mepet sekali dengan azan. Kecuali dia baru bangun, ya tidak masalah, manfaatkan betul-betul 10 menit tersebut. Ya. Tapi imsak ini hanya cuman peringatan saja, ya, bukan artinya dia pembatas. Ya. Dan saya tidak tahu kalau di sini, ya, tapi dulu banyak orang tua terdahulu itu biasanya sahur itu terlalu pagi, Bu, ya. Kalau saya di kampung ayah saya dulu, ya, itu memang di Jawa Timur itu lebih lebih pagi kan, subuh itu, ya. Subuh itu lebih pagi. Tapi sahurnya juga kepagian, jam 2 gitu udah sahur. Jam 2 udah sahur, ya. Kebiasaan yang orang-orang terdahulu. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Kita agak dekat sama subuh supaya juga kita bisa sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk segera berbuka manakala terbenamnya matahari sudah terwujud. Nah, ini manakala terbenamnya matahari sudah terwujud, ini kita berikan perhatian khusus, ya. Ini berdasarkan firman sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitr. Orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tadi kita sebutkan, kita memberikan penekanan dengan pada kalimat manakala terbenamnya matahari sudah terwujud. Karena begini, kata para ulama, menyegerakan berbuka ini setidaknya terbagi dalam 3 kondisi. Ya, antara ini disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Yang pertama apa? Kalau kita sudah yakin bahwa waktunya benar atau matahari memang benar-benar terbenam, matahari memang benar-benar kita melihat langsung. Misalnya kita di pantai, atau kita di gunung yang terlihat, atau kita di pesawat, terlihat memang benar-benar matahari terbenam, maka memang itu disunahkan kita bersegera berbuka, tidak menunda-nunda. Ya, karena menunda-nunda merupakan kebiasaan antara lain orang Yahudi ataupun orang-orang Syiah. Ya. Orang Syiah itu kalau buka puasa, dia nunggu sampai mulai muncul bintang, yaitu nunggu dekat Isya. Dan itu ternyata dipraktekkan sama orang Syiah di Indonesia. Yang saya pernah cerita, ada salah satu jemaah yang pernah dia ikut acaranya orang Syiah di salah satu hotel di kota Bandung. Dia nggak tahu itu kalau Syiah. Pokoknya acara menjelang berbuka, dia ikut. Kenapa ini udah adzan belum pada buka, gitu kan? Tapi udah agak mepet-mepet ke Isya baru buka. Nah itu sama, orang-orang Syiah ini kayak orang Yahudi. Mereka biasanya ibadah mereka itu diakhirkan, ya, sampai matahari muncul, ya. Jadi kalau kita udah yakin, disegerakan berbuka, disunahkan disegerakan berbuka. Itu kondisi pertama.
Atau misalnya kita pakai jam, tapi jamnya saya tahu ini misalnya dari Kemenak dan insya Allah mereka ini amanah misalnya. Kita sudah tahu bahwa ini amanah. Maka kalau sudah masuk waktunya, walaupun belum adzan, kita segerakan. Ini sudah benar nih waktunya nih. Jam Anda sama nggak? Oh iya udah benar jam segini. Dan ini rilis resmi dari Kemenak, misalnya dari Bimas Islam biasanya kan. Resminya karena memang di masyarakat itu kan banyak macam jadwalnya Pak ya. Nah kita mau ngambil yang mana? Allahu alam dalam hal ini yang terbaik kita ambil dari pihak yang resmi dalam hal ini ulil amri. Bagaimanapun suka atau tidak, yang memiliki wewenang dan kemudian diakui oleh sejumlah ormas-ormas yang datangnya dari Kemenak. Sebenar salahnya tanggung jawab mereka. Tapi ketika mereka telah mengeluarkan jadwalnya ya dengan perhitungan ru'yat dan segala macam, maka insya Allah kita bisa ikuti. Kalau sudah yakin masuk waktunya, walaupun belum adzan, ya, dan kita memang tidak bisa melihat secara langsung, cuman ini sudah waktunya, maka langsung kita boleh berbuka. Ya. Nah itu juga makanya kita kalau ada adzan berbeda di masjid-masjid, mana yang saya ikuti? Ya kita ikuti mana jam yang muktamad, yang dijadikan standar. Misalnya di kota ini yang standar tadi dari Kemenak, ya, maka kita ikutin. Ini yang paling benar mana? Yang sesuai itu aja adzannya. Nah, itu disunahkan berbuka. Tapi ada yang juga hukumnya mubah, diperbolehkan. Yang diperbolehkan ini ya bukan disunahkan tapi diperbolehkan. Yang kedua, yaitu ketika kita berprasangka kuat bahwa telah masuk waktunya. Tapi kita tidak yakin. Ya, tidak yakin. Contohnya apa? Contohnya apa? Seseorang ketika anggaplah dia berada dalam kondisi dia tidak bisa melihat matahari langsung tenggelam, ya. Kemudian dia juga tidak ada jadwal khusus, dia tidak tahu waktu khusus, dia di negeri misalnya negeri yang kafir. Ada komunitas muslim, tapi saya tahu azannya itu sedatangnya muazin saja. Kadang kalau dia tidak terlambat di pekerjaannya dia azan. Misalnya seperti itu ya di negara non muslim, misalnya lagi dia di Australia atau di Australia banyak muslim ya, tapi beberapa negara misalnya. Dia hanya saja dia berprasangka kuat, tapi dari waktunya sih kemungkinan sudah masuk nih. Maka dia diperbolehkan untuk juga menyegerakan. Ya, tapi tidak kata sejumlah ulama bukan sesuatu yang sunnah. Kalau dia mau silahkan. Dan juga ada yang tidak dianjurkan untuk menyegerakan, yaitu apa? Bagi mereka yang tidak yakin telah masuk terbenamnya matahari, telah masuk waktu maghrib, dia tidak ada jam, dia tidak tahu jadwal, handphonenya mati, tidak ada juga yang azan, misalnya di tengah hutan, atau dia di antara orang-orang kafir, ya, bekerja di antara mereka, nggak ada azan di kota tersebut, juga saya tidak bisa melihat matahari terbenam, karena apa? Saya berada di antara gedung-gedung yang tinggi, atau saya bekerjanya indoor di dalam ruangan. Ya, dia tidak yakin benar-benar, aduh udah masuk belum ya? Biasanya kira-kira saya rasa jam seginian, ya. Atau dia juga ada jam, cuman dia tidak tahu persis jam berapa ini sekarang waktu maghrib ini. Ketika dia tidak yakin seperti itu, maka hukum asalnya matahari masih seperti matahari masih berada belum tenggelam ya. Sehingga disebutnya baqa makan ala makan dalam kaidahnya itu. Kembali ke hukum asal sebelumnya, yaitu seolah-olah matahari belum terbenam. Sehingga dia jangan bersegera berbuka saat itu ketika masih ada keraguan. Karena kalau dia berbuka ya tanpa ada ilmu, tanpa dia berijtihad, tidak tahu ada jamnya, belum lihat matahari terbenam, dia berbuka ternyata belum waktunya berbuka, oh masih 10 menit lagi ternyata. Maka umumnya ulama empat mazhab mengatakan dia harus mengqadha. Kalau dia kecuali kalau dia berijtihad, Pak, dia mencari tahu. Saya lihat waktunya udah jam segini, di jadwalnya ini jam segini. Ternyata jadwalnya salah, anggap ya. Nah, tapi kalau dia tidak berijtihad, dia cuma memperkirakan saja, saya kira memang udah masuk nih. Tapi saya nggak lihat matahari, saya nggak dengar adzan, juga saya nggak tahu waktu persis. Hanya prasangka saja, maka dia nanti wajib mengqadha ya. Seperti itu mengenai menyegerakan berbuka. Berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma
mengkal atau rutop, kurma yang basah. Sekarang di Indonesia alhamdulillah Bapak Ibu nggak usah ke sana. Sekarang di Indonesia banyak yang jual juga ya. Di toko-toko online juga banyak. Kalau Bapak Ibu bisa beli kurma yang mengkal, rutop, maka belilah. Ya, beli kurma yang biasanya warnanya kuning, ya, krenyes-krenyes gitu kan. Makan yang seperti itu. Kalau nggak ada, baru kurma yang matang. Kalau yang dijual di toko-toko itu biasanya kurma matang. Kalau di supermarket ya, itu kurma matang biasanya. Itu pilihan kedua, Bu. Kalau Ibu ada yang mengkal, itu biasanya di toko online. Kita belinya itu nanti dikirim dalam keadaan frozen, ya. Sudah dalam keadaan frozen karena dia masih mengkal. Maka beli itu. Kalau nggak ada atau ketika disajikan yang adanya tidak ada itu, baru kita makan kurma yang matang. Kalau tidak ada, maka kemudian ini yang sunnah ketika pertama kali, Pak ya. Ketika kita membatalkan puasa. Jadi urutannya kurma mengkal. Kalau nggak ada, kurma masak. Kalau nggak ada, baru air putih. Ya, bukan bala-bala dulu, Pak. Bala-bala cengek, kurma mah sunnah. Iya mah wajib, cina gitu. Bala-bala wajib. Bukan ya. Jadi kalau ada makanan banyak, ya supaya kita dapat pahala mengikuti sunnah Nabi SAW, batalin aja walaupun cuma satu butir kurma, batalin dulu dengan kurma. Ingat urutannya, kurma mengkal, oh nggak ada, kurma matang, ya udah kurma matang. Atau dua-duanya nggak ada air putih, ada kolak, ada bala-bala, air putih dulu Pak. Bala-bala sabar aja dulu. Nanti Ibu mau makan 10 biji juga wajib ya, itu dia makannya. Wajib ya. Bila tidak mendapatkan makanan apapun untuk berbuka. Nah, ini dulu saya pernah ngalamin kalau di angkot. Waktu masih sekolah udah mengangkotnya ngantri, begitu masuk macet lagi. Udah azan maghrib, kita nggak tahu ngapa-ngapain. Nggak ada yang ngasih berbukaan ya. Maka kalau kondisi seperti itu cukup berniat berbuka dalam hati dan itu sudah cukup baginya. Kalau kita tidak mendapatkan makanan apapun, ya. Kemudian berdoa saat berbuka dan saat berpuasa berdasarkan sabda Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah. As-sha'im hatta yuftira, seorang yang saum sampai dia berbuka. Wal imamul adil wal madzlum, imam yang adil dan orang yang terzalimi. Nah, ketika kita berpuasa, terutama dekat dengan berbuka, sebelum berbuka, maka itu adalah sesuatu waktu yang sangat berharga untuk kita berdoa. Ya. Jadi kalau misalnya berbuka puasa di masjid, jangan sibuk sama ngobrol, Pak. Kalau sudah waktunya mau azan, sibuk berdoa, ngangkat tangan, menghadap kiblat. Perbanyak doa di situ karena di situ doa waktu mustajab, ya. Jadi ngobrol gampang, nanti setelah makan kita ngobrol lagi bisa, tapi ketika mau berbuka konsentrasi berdoa. Makanya kalau di tanah suci itu kita lihat, kalau di videonya atau Bapak yang pernah ke sana, kalau mau berbuka itu indah sekali ya, makanan sudah ini, tapi kalau mau azan semuanya pada gini gitu, ngangkat sampai nangis-nangis kadang orang-orangnya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah, tentu saja ya, karena Nabi SAW ajwadan nasi bil khair. Nabi SAW itu paling dermawan saat dengan kebaikan, dan sebaik-baiknya kedermawanan beliau terjadi pada bulan Ramadan ya, saat Jibril menemuinya. Bahkan Nabi SAW ini ajwadul bil khair minar rihi al mursalah. Nabi SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Sangat cepat sekali. Angin berhembus tuh, wush. Nabi SAW sangat cepat memberikan kebaikan. Subhanallah. Ya. Beliau ada orang minta apa langsung set gitu. Sat gitu Bu ya. Sat memberikan sedekahnya. Kemudian apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Boleh saja kalau kita ada target menghabiskan berapa juz atau berapa kali khatam,
sesuatu yang bagus, namun jangan lupa untuk mempelajari kandungannya. Mungkin kita tentunya nggak bisa mempelajari semuanya, tapi beberapa ayat-ayat, terutama yang sering kita baca, ya, saat yang tepat untuk kita baca tafsirannya, ya. Bismillah, mohon maaf. Terutama dari tafsir-tafsir dari ulama yang terkenal, diakui keilmuannya. Contohnya Imam Ibnu Katsir. Jangan asal-asalan ngambil tafsir atau nonton acara tafsir yang tidak dikenal orangnya keilmuannya, ya. Karena Al-Quran ini nggak sembarangan. Nabi SAW dalam sejumlah hadis yang dianggap sahih oleh sejumlah ulama, ya, beliau mengatakan, ya, man yatahaddas anil Qur'ani bi ghairi ilm au kama qol, barang siapa yang berbicara mengenai Al-Qur'an tanpa dasar ilmu, ya, walaupun dia benar, faqad akhta'a, dia sungguh telah salah. Kenapa? Karena tanpa ilmu, walaupun dia akhirnya kebetulan sama nih, tetap dia dianggap salah karena tanpa dasar ilmu. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW yang dikuatkan oleh sejumlah ulama hadis, mereka mengatakan ada yang menganggap hadisnya kuat, yang barang siapa, ya, yang berbicara, ya, man qala fil Qur'an min ra'yihi, barang siapa berkata dalam urusan Al-Qur'an, tafsirnya dan segala macam dari ra'i, dari akalnya semata, dari persepsinya saja, dari persepsi pribadi, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia hendaklah menyiapkan tempatnya, duduknya di neraka. Nauzubillah. Jadi masalah Al-Quran ini kita nggak bisa sembarangan. Menurut saya ayat ini berbicara begini. Apakah ada ulama yang mengatakan seperti itu? Ada sahabat yang mengatakan seperti yang Anda katakan? Oh, nggak ada, ini berdasarkan ijtihad saja. Ijtihad Anda ahli dalam bahasa Arab. Anda memahami mengenai ulumul Quran, Anda memahami mengenai ulumul hadis, ya. Kalau tidak ada dasar ilmu seperti itu, jangan kemudian berbicara sembarangan, ya. Ini harus hati-hati kita kalau kita seperti ini, ya. Atau misalnya kita lihat acara-acara di TV, ya, banyak sekali soalnya, ya, apalagi YouTube sekarang. Banyak orang bicara mengenai Al-Qur'an, ya. Menurut saya ayat ini begini. Tanpa ada dasarnya sama sekali, dasar ilmu, hanya berdasarkan persepsi dia, atau dasar ilmu tapi ilmu yang dia kuasai, ilmu dunia, dia paksain masuk ke ayat. Ya, ini yang harus hati-hati juga, ya. Oleh karenanya, ya, cocokologi istilahnya, ya. Orang banyak cocokologi zaman sekarang. Oleh karenanya bulan Ramadan ini manfaatkan juga dengan mempelajari tafsirnya. Cari yang tadi saya katakan, cari dari penafsir-penafsir yang dikenal oleh umat, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Tabari, ya. Itu diantara yang masyhur, ataupun ulama-ulama yang dikenal memang tafsirannya diakui, ya. Atau beliau menjelaskan mengenai tadi tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Kemudian menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa dan amalan baik lainnya. Nah, ini termasuk amalan yang sangat bagus, menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini termasuk amalan cerdas. Kenapa? Karena kita bisa dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Aduh, saya nggak punya banyak-banyak nih buat nyumbang, tapi saya pingin dapat pahala 30 hari, pingin nyumbang. Nyumbang apa ya? Paling gampang apa, Bu? Kurma. Karena kurma banyak. Beli 5 kilo, ya. Beli 5 kiloan atau 3 kiloan. Ada misalnya kurma kurma sukari. 3 kiloan kan suka dijualnya. Ibu beli, ya, berikan di masjid atau berikan di pesantren. Dibagi-bagi, ya, sesuai ininya. Itu kan kalau langsung habis bisa untuk banyak orang. Kalau orangnya dikit itu bisa beberapa hari, ya. Itu kita mungkin nggak punya modal besar, tapi kita insya Allah dapat terus. Karena kata para ulama, yang dimaksud dengan memberikan makan di sini berlaku secara umum, termasuk makanan pembuka ataupun makanan beratnya. Oh, saya alhamdulillah saya bisa nyumbang makanan berat, saya mau nyumbang makanan beratnya deh. Itu pun insya Allah, pokoknya makan dan minum yang dikonsumsi seseorang ketika berbuka. Jadi berlaku umum, bukan saja untuk pas saat dia membatalkan, katanya, ya. Jadi bukan saja mungkin karena kita mikir ada masjid iya mah pasti bukanya yang pertama bala-bala wae. Udah saya sumbang bala-bala wae gitu kan. Khusus gitu.
supaya dapat pahala bala-bala. Jadi berlaku secara umum kata para ulama. Ya, jadi itu termasuk amalan cerdas ya. Mungkin kalau di masjid ini penuh, cari masjid lain, cari pesantren yang ini ya, yang kira-kira banyak jemaahnya. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh dalam sholat malam. Bersungguh-sungguh dalam sholat malam di sini, ya ibu, pertama kita harus ingat, ya misalnya dalam sholat tarawih, ya. Dalam sholat tarawih pertama adalah sungguh-sungguh dalam sholat tarawih ini. Cuman jangan sampai kemudian kita salah persepsi ya. Ada sebagian orang yang kalau sholat tarawih, masya Allah, selalu di saf terdepan, pakaian bagus, selalu siap setiap malam gitu. Tapi kalau sholat subuh, sholat zuhur, asar nggak pernah kelihatan, Pak. Ya, apalagi yang laki-laki nggak pernah kelihatan. Ya, kata para ulama, ya sesungguhnya kita berjalan di tengah panasnya zuhur itu penuh keringat ke masjid untuk sholat berjamaah itu lebih afdol dibandingkan kita rapi-rapihan di sholat tarawih. Kenapa? Karena ini sholat yang wajib. Sholat wajib lebih didahulukan. Adapun tarawih bagaimanapun betapapun banyak rokaatnya dia statusnya tetap sholat sunnah melengkapi yang wajib. Jadi jangan sampai, terutama bapak-bapak, jangan sampai ya terutama jemaah yang memang jarang ke masjid kita ingatkan. Jangan kalau alhamdulillah sudah rajin tarawih, Pak, jangan lupa yang utama ya, sholat berjamaahnya Pak, sholat 5 waktunya itu yang lebih utama Pak. Ini juga dalam Ramadan utama, tapi itu ada yang lebih utama. Jangan juga Bapak lupakan. Terutama di 10 hari terakhir adalah saat kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini jangan sampai disia-siakan. Kalau bisa iktikaf supaya kita kemungkinan besar bisa dapat Lailatul Qadar, lakukan. Kalau nggak bisa, malamnya saja datang 10 hari terakhir. Kalau nggak bisa, datang ganjilnya saja. Jangan ditinggalkan, Pak. Kenapa? Karena kalau kita beribadah di situ lagi, kita sholat di sana, berdoa, mengaji, itu dihitungnya sama dengan 1000 bulan kan Pak, sekitar 83 tahunan ya. Kita manusia yang usianya 80-an, 100 tahun, itu kalau dihitung waktu yang digunakan untuk ibadah itu nggak akan sampai seperempatnya Pak, nggak akan sampai seperempat. Tapi kita dapat kesempatan dengan kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita beribadah di malam itu dianggap sampai dengan 80 tahunan. Nah ini sesuatu jangan sampai disia-siakan. Ini kadang orang sibuk, terutama masyarakat kita. Kalau sudah 10 hari terakhir, itikafnya banyaknya di mall biasanya, nyari baju terbaik. Ya. Ini rugi benar, rugi besar. Di bulan-bulan Ramadan di awal, benar-benar ya rajin. Tapi sudah di akhir-akhir kendor. Padahal ini yang ladang emasnya itu, yang paling utama. Ya. Dan sholat malam ini, ya, sholat malam ini nanti mungkin kita bahas secara khusus ya. Nanti kita insya Allah bahas secara khusus. Seseorang kalau misalnya setelah sholat di masjid, apakah dia masih bisa di rumahnya sholat misalnya nanti ketika tahajud? Jawabannya boleh. Dan telah terdapat ijma ulama mengatakan boleh seperti itu ya, menambah rakaat dari yang telah ada. Yang berikutnya, kalau bapak dan ibu ada kemampuan untuk umroh di bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan setara dengan pahala haji. Kalau punya harta, punya kelapangan, umroh. Kalau mau setahun, saya mau umroh tahun ini saya mau berniat umroh tiap tahun. Umroh tiap tahun kalau bapak punya keluasan bagus Pak. Ya, bagus ya. Nah kalau kita mau pilih waktu yang terbaik mana? Bulan Ramadan. Cari bulan Ramadan. Karena apa? Karena setara dengan pahala haji. Dalam hadis lain disebutkan kahaji ma'i, seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Seperti haji bersamaku, walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji. Aduh, saya orderan lagi banyak bulan Ramadan. Ya, itu kan urusan dunia. Ini juga orderan kita bakalan banyak. Ya, keuntungannya, cuan di akhirat bertumpuk di bulan Ramadan kalau kita umroh di bulan tersebut. Apalagi juga biiznillah kita bisa mencari Lailatul Qadar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ini sebuah kemuliaan ya. Ini jadi diniatkan Pak, kalau mau umroh antara lain niatkan bulan Ramadan
Ya. Walaupun padat, susah, al jaza min jinsil amal. Pahala itu tergantung amalnya. Memang susah, memang penuh orang, memang lebih mahal. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, mengikuti petunjuk Nabi SAW, pahalanya luar biasa. Ya, umroh bulan Ramadan. Dan juga tadi disebutkan mengucapkan aku berpuasa kepada orang yang mencacinya, mencacinya. Ya. Nah, sedikit lagi kita selesaikan saja supaya nanti kita bisa bahas yang lain. Yang makruh bagi yang berpuasa adalah berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyak. Istinsyak ini menghirup air ke hidung. Kenapa? Karena khawatir ada air yang masuk ke dalam perutnya. Berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora. Wah, ini Masya Allah. Ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka jangan coba-coba dia mencium istrinya ketika bulan Ramadan. Ya. Kan ada orang yang ditoel sedikit sama istrinya langsung bergetar. Ini jangan. Apa? Pengantin baru. Ya. Ini bahaya takutnya. Ini makruh ya. Dan ini mau dicoel, mau dinawan oke cina kalem ya si bapak. Tidak bergeming. Tidak bergeming gitu ya. Yang ketiga menelan dahak. Ya, ini juga memang ini. Mencici makanan tanpa ada suatu keperluan. Disebutkan tanpa ada suatu keperluan, tapi kalau dibutuhkan untuk mencicipi makanan, dia profesinya chef atau di rumah lagi masak buat lebaran atau masak nanti buka. Kalau mau tahu garamnya apakah boleh? Boleh karena dia ada hajat, tapi jangan ditelan sisanya. Begitu sampai lidah sudah dirasakan dia keluarkan, jangan ditelan. Maka itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang mungkin bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan, apa? Nggak boleh, batal. Sama ingat Bu, saya sudah menjelaskan mengenai obat yang untuk jantung yang disimpan di lidah, udah ya. Nah, itu kan tidak apa, tidak mengapa. Tapi selama dia tidak sampai ke mulut, ke tenggorokan. Karena obat yang jantung itu memang menurut orang apa yang berhubungan dengan farmasi, memang dia dirancang untuk diserap dengan jaringan yang ada di bawah lidah. Jadi sebenarnya dia bisa habis dengan dengan jaringan yang masuk di bawah lidah, ya. Sehingga umumnya ulama kontemporer, karena ini obat yang baru ya, kontemporer. Jadi yang memberikan fatwanya ulama kontemporer, ya. Umumnya mereka mengatakan tidak membatalkan selama dia tidak masuk ke tenggorokan. Jadi kalau ada sisa ke mulut, ke atas lidah, keluarkan saja atau dibalikan lagi ke bawah lidah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana Bu? Tetes mata. Bagaimana dengan hukum tetes mata? Tetes mata ini, jadi yang ulama sepakati, ya yang umumnya ulama sepakati, kalau masuk ke disebutnya manfaat maftuh, apa namanya, saluran yang terbuka dari tubuh kita. Saluran terbukanya apa? Mulut. Terus kemudian apa lagi? Hidung. Ya. Kalau ada yang masuk ke situ, kemudian ke tenggorokan, maka dikatakan membatalkan, kecuali ada beberapa hal yang obat yang disebutkan oleh para ulama kontemporer. Tapi kalau mata ini tidak berhubungan langsung. Kalaupun terasa, itu biasanya sangat sedikit sebenarnya zatnya. Sehingga ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan. Termasuk tetes hidung. Tetes hidung kita sebutkan tidak ada saluran langsung ke tenggorokan kecuali gendang telinga seseorang pecah, naudzubillah min dzalik, maka bisa ada saluran langsung. Itu kan? Termasuk kan kita sebutkan obat asma. Obat asma ulama kontemporer ada memang dua pendapat, sebagian mengatakan batal, tapi sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak batal karena setelah diteliti ternyata obat asma itu kandungannya sangat kecil, sama obatnya itu sama seperti debu kalau masuk. Ya, debu kadang kalau masuk ke sini kan, kalau kita lagi berjalan, ya sama seperti itu. Ataupun kalau mengandung air, airnya sangat sedikit, sama seperti orang ketika bersiwak, ya ada sesuatu yang masuk, itu juga sesuatu yang ringan dan tidak masalah. Ya, Allahu a'lam. Ya, silakan bapak-bapak ada yang mau ditanyakan. Ya, ya, ya. Ini penetapan hari Ramadan. Ya. Satu Ramadan sama Syawal biasanya ada suka perbedaan. Ya. Yang saya pengen tahu tuh apa sih yang menyebabkan ada perbedaan tersebut, terus bagaimana kita bisa menyikapinya. Baik. Kenapa ada perbedaan? Ya.
Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa dalam menentukan datang dan perginya Ramadan, ulama ternyata telah sepakat, ulama-ulama terdahulu, ya, mereka telah sepakat dan telah disebutkan oleh banyak ulama, telah terjadi ijma, ulama sepakat bahwa hanya ditentukan oleh ru'yah, oleh apa yang dilihat, berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian bila kalian melihatnya, dan juga berbukalah kalian bila melihat hilal datang bulan Syawal, ya. Jadi cara penentuan yang pertama kita harus tahu dulu dalam syariat ini dahulu sampai kemudian juga disepakati, ya, adalah pertama tadi dengan ru'yah. Kalau ternyata Nabi SAW mengatakan wa in gumma alaikum, bila ternyata terhalang kalian tidak bisa melihatnya, mungkin karena ada kabut atau karena ada awan dan cuaca misalnya buruk tidak terlihat, ya, maka beliau katakan fa'akmilu, maka kemudian sempurnakanlah menjadi 30 hari. Itu cara penghitungan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan sejumlah ulama mengatakan telah terdapat ijma. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal tersebut. Walaupun menurut para ulama pada zamannya Nabi SAW telah terdapat cara-cara penghitungan yang lain. Contohnya cara menghitung hisab. Sudah ada hisab, tapi kenapa tidak digunakan? Nabi SAW menjadikan iktibarnya, menjadikan sesuatu yang dianggapnya itu dengan cara melihat, dan itu lebih mempermudah umat. Lalu kok bagaimana dengan sekarang ada hisab? Hisab ini antara lain, ya, menjadi ijtihad sejumlah ulama, ya, ketika sebagian, ya, kecil ulama ketika mereka menganggap bahwa ada kaidah dalam fikih memang, ya, taghayyur zaman, berubahnya zaman itu juga bisa merubah hukum. Dalam arti kalau ada sarana yang kemudian lebih baik pada zaman sekarang, maka bisa digunakan. Yang itu artinya bisa merubah hukum yang sebelumnya telah ada, ya. Tapi itu pada beberapa kasus sebenarnya kaidah itu digunakan. Nah, tapi kaidah ini kemudian digunakan oleh mereka yang berijtihad, bolehnya menggunakan hisab. Kenapa? Karena bagi mereka toh yang penting ada wujudul hilal, sudah masuk ada, yang penting ada hilalnya. Kalau secara saintifik sudah ada, ya sudah masuk, ya, sudah masuk. Ini ijtihadnya seperti itu. Namun ijtihad ini dianggap lemah oleh sejumlah ulama besar. Kenapa? Ya, antara ulama di tanah suci. Kenapa? Karena pertama, tadi di zaman Nabi SAW itu sudah ada kemungkinan kita bisa melakukan dengan hisab, tapi beliau tidak lakukan. Ya, andaikan memang itu tepat, beliau memerintahkan juga pakai hisab, tapi beliau tidak melakukannya. Ya. Dan yang kedua, sudah ada ijma, ulama sepakat bahwa kita itu hanya dengan ru'yah, dan itu memudahkan umat. Yang ketiga, yang menjadi perhitungan syar'i adalah bukan semata-mata oh sudah ada, bukan, tapi yang menjadi perhitungan apa yang dilihat. Terkadang adanya sesuatu itu tidak bisa jadi tidak dianggap oleh syariat kecuali setelah memenuhi syarat tertentu. Misalnya, seseorang, saya melihat dengan betul, naudzubillah, bapak itu berzina. Saya melihat langsung, ya, mohon maaf, dia melakukan begini begitu dengan wanita tersebut. Saya melihat langsung. Datang ke pengadilan, ya, untuk menyatakan bahwa lelaki ini berzina, dan dia melihat dengan langsung. Saya melihat berzina, dia berhubungan layaknya suami istri, begini dan begini. Kata ini, datangkan 3 saksi lainnya. Dan 3 saksi lain. Nggak ada, cuman saya sendiri. Walaupun dia 100% merasa benar, tetap tidak dianggap persaksian dia. Kenapa? Karena dalam zina ini harus ada 4 saksi. Jadi walau belum berarti sesuatu ada, itu menjadi hukum. Kenapa? Karena syariat telah mengaitkan hukum itu dengan ketentuan lain, yaitu dengan apa? Dengan adanya 4 orang saksi dalam perzinahan. Begitu pula kata para ulama dalam urusan menentukan masuk dan keluarnya Ramadan. Memang sudah ada, anggaplah memang sudah ada, tapi syariat mengaitkan hukum tersebut dengan apa? Dengan apakah sudah terlihat oleh orang yang ada di bumi, ya, seperti itu. Kalau belum, ya berarti memang belum, ya. Dan itu memang sebagai bentuk kemudahan
Para ulama maqasid syariah, ulama yang mengetahui yang membahas mengenai, jadi ada ilmu tersendiri dalam fikih namanya maqasid syariah, Pak. Ya, tujuan-tujuan dari syariat. Mereka mengaitkan ini juga salah satu bentuk dari ciri agama Islam, yaitu raf'ul haraj, mengangkat kesulitan. Ya, karena hukum ini berlaku untuk semua orang, semua kaum muslimin, di semua zaman dan juga di semua tempat, maka Nabi SAW Allah menjadikan syariat ini mudah, hanya dengan dilihat saja. Kalau memang misalnya syariat ini dihitung, orang-orang yang di perkampungan yang tidak tahu bagaimana cara menghitung, dia tidak kesulitan, dia tidak menentukan seperti ini. Apalagi ketika agama Islam ini sudah ribuan tahun. Sekarang kita mudah ngasih tahu, ya, dengan hisab. Ya, bisa dengan hisab lalu kita kabari lewat handphone. Semua orang se-Indonesia bisa tahu kalau pegang handphone. Zaman dulu kan nggak ada. Kita saja untuk menyampaikan informasi, anggaplah ke pedalaman Garut, belum tentu bisa sampai, ya, ketika belum ada handphone, ya. Sehingga orang yang misalnya di pedalaman dia tidak tahu kalau menghisab. Nah, ini akhirnya memang agama ini mudah, ya, antara diikat dengan apa yang dilihat ru'yah, ya. Itu mengenai hukum bagaimana menentukan masuknya, ya, bulan Ramadan. Tapi sebenarnya saya pernah sebutkan juga di sini, kalau kita sebagai warga negara kaum muslimin sebenarnya urusannya lebih mudah, Pak. Karena tanggung jawabnya tidak diberikan kepada setiap orang dari kita. Kita kepada siapa? Ulil amri dalam hal ini. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum. Ulil amri ini ulama dan umara, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Sekarang kita yang berwenang untuk mengurus hal ini siapa? Pemerintah. Walau perintahnya kita suka nggak suka, benci atau cinta, saya kemarin nyoblos atau tidak, saya nyoblos dia atau tidak. Tapi kalau sudah jadi pemerintah seperti ini, ya kita ikutin. Apalagi yang berwenang dalam hal ini Kemenak dan MUI. MUI mewakili sejumlah ormas. Ya sudah, kita ikuti dia. Ya, kalau dia salah, ijtihadnya kalau dia salah, dia yang tanggung. Tapi kita sudah bara'atu zimmah. Kita melepaskan tanggung jawab kita karena kita diperintahkan ikut kepada ulil amri dalam hal ini yang diakui oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia. Kalau seseorang kemudian hanya, mohon maaf ya, kita bukannya mendiskreditkan organisasi tertentu, cuman agar kita bisa berpikir lebih jeli, ya. Kalau kita kemudian memberikan hanya kepada ormas-ormas, tidak ada perintah kita untuk menggantungkan. Pertama itu bukan tanggung jawab mereka, ormas. Dan bayangkan kalau setiap ormas memiliki pandangan yang berbeda. Yang satu mengatakan, oh saya berbeda, saya melihatnya sudah lama. Oh saya berbeda, saya mau hitung. Kan bisa jadi perbedaan perhitungan, Pak. Kan sangat mungkin. Sekarang di Indonesia ormas Islam ada berapa? Bayangkan kalau setiap ormas kemudian mengedepankan, ya, egonya untuk mengatakan kami yang paling benar. Setiap ormas bisa beda. Dan itu sudah terjadi, tapi sebagian ya pada aliran-aliran ya yang Naksabandiyah apa gitu kan. Kayak di mana ada di Sulawesi berdasarkan pasang surut, ya. Nah, ini di sini ada hikmahnya apa? Persatuan umat, ya. Minta dia, ya kadang ya kita memang kita hargai, tapi lihat ternyata di masyarakat akhirnya jadi ramai kadang. Satu rumah beda, suami istri. Saya kadang jamaah saya juga cerita, saya sama suami saya beda. Suami saya udah buka, saya belum katanya. Akhirnya nggak para ruguh kan. Dalam hal ini sebenarnya tidak sulit. Kita cukup ikuti saja yang berwenang. Karena kita bebannya bukan untuk kita. Nabi SAW bilang sumu ini artinya kata jamak, Pak. Perintah untuk jamak. Berpuasalah kalian. Sehingga para ulama memahami kalau karena bentuknya jamak, berpuasa dan juga berbuka itu berbareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Bukan berdasarkan ijtihad sendiri-sendiri. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu, ya. Silakan, Pak. Pak tadi dijelaskan bahwa membekam dan dibekam itu hukumnya ada yang Iya, betul. tapi bagaimana kalau membekam itu kan berarti bukan orang yang dibekam atau profesi orang membekam. Betul. Jadi kalau profesi setiap orang yang membekam itu, bagaimana kalau sehari bisa membekam berapa orang? Ya. Yang bekerja di BRC itu semua batal terus. Ya. Ya, ini karena kembali ke hukum yang barusan, Pak. Ke hukum yang mengatakan bahwa ada yang
Dalam Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad memang itu membatalkan. Namun dalam mazhab yang lain dia tidak sampai batal. Dia makruh, ya. Makruh itu kalau ada kebutuhan boleh dilakukan, hilang makruhnya, Pak. Kalau orang sakit. Nah, dalam hal ini orang yang membekam, kalau dia ternyata memang juga orang yang datang adalah orang yang membutuhkan, maka insya Allah tidak masalah. Tidak masalah, insya Allah. Satu lagi, Pak. Ya, Kalau sekarang dalam surat Al-Baqarah, kalau saya lihat surat Al-Baqarah itu sebelah termasuk zikir. ya, Kemudian saya kemudian ke tempat lain di sana 23 termasuk ya, zikir. ya. Apakah saya kalau mengikuti sana saya keluar setelah kepanjangan setelah sholat lain Ya. atau kita mengikuti jalannya saja di sana? Yang 23 misalnya. Ya. Jawabannya tidak masalah. Bapak mau ikut yang 11 atau 23, pertama tidak masalah. Kenapa? Ya. Pertama begini, terdapat hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang dia sholat malam dalam Ramadan ini mengikuti bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi yang utama adalah kita ngikuti imam. Nah, bagaimana imamnya ini kalau misalnya saya biasa 11 tapi imamnya 23. Nah, itu yang kita harus pahami bahwa masalah sholat tarawih ini ya memang tidak dibatasi oleh 11 rakaat sebenarnya, dan telah terdapat ijma, kesepakatan ulama dari berbagai madhab disebutkan bahwa sholat malam itu tidak dibatasi dengan 11 rakaat. Oh, Nabi SAW katanya disebutkan 11 rakaat. Ya, tapi para salaf, para ulama-ulama terdahulu, yaitu para sahabat, mereka tidak memahami 11 rakaat itu sebagai pembatasan. Sehingga contohnya, pada zamannya Imam Malik, di tempat beliau ini kota Madinah, tempat tinggalnya, ini kampungnya sahabat, anak dan cucunya sahabat. Ya, mereka disebutkan melakukan sholat malam saat zamannya beliau 43 rakaat. Karena mereka memahami, mereka ingin mengkompensasi panjangnya sholat Nabi SAW, karena tidak kuat kalau mereka berdiri sepanjang itu. Akhirnya mereka kompensasi dengan jumlah rakaat. Karena yang mereka pahami, Nabi SAW mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Yang penting 2 rakaat 2 rakaat, dan beliau tidak membatasi. Ya, sehingga di zamannya Imam Malik bin Anas itu sekitar, yaitu yang berkuasa saat itu namanya Aban bin Uthman, beliau sholat hingga 43 derajat. Imam Syafi'i mengatakan, saya ketika ke Mekah, saya dapati orang-orang Mekah mereka sholat sebanyak 23 rakaat. Ya, dan juga Imam Ahmad, beliau terkadang ya di rumahnya beliau menambah sholatnya, sholat malamnya, ya. Menjadi lebih banyak lagi karena beliau kan dikenal, beliau kata anaknya waktu sehat itu beliau sholat sehari malam 300 rakaat, Imam Ahmad bin Hambal, ya. Nah, karena mereka memahami sholat malam itu tidak dibatasi dengan 11 atau 23. Memang kalau tarawih banyak yang memang 23 ya, disebutkan pada zaman kata Imam Nawawi, ya, ulama-ulama terdahulu banyak yang 23, namun intinya tidak ada pembatasan, ya. Jadi sebaiknya ikuti Yang ada di situ supaya Bapak mendapatkan keutamaan sholat bersama imam. Sholat bersama imam. Nah, kadang ada orang ketika sudah mau witir tiba-tiba keluar. Ya, lagi di depan tiba-tiba demonstratif gitu ke belakang. Ngapain, Pak? Saya mau witir. Oh, gitu kan. Saya mau witir nanti jam 3 ya. Padahal jam 3 masih ngerek juga dia kan. Kayak gini ini tidak tepat, ya. Seharusnya dia tetap sama imam supaya dapat pahala seperti tadi, Pak. Sholat bersama imam dia hitung sebagai sholat pahala orang sholat semalam suntuk. Kalau dia mau nanti bangun sholat malam lagi silahkan, karena witir ini memang disunahkan di akhir, tapi bukan artinya setelah witir tidak boleh sholat lagi. Nabi SAW mengatakan ij'alu akhir sholatikum fil lail al-witr, jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari adalah witir. Tapi itu bukan wajib. Buktinya apa? Karena Nabi SAW pernah beliau setelah witir, beliau sholat lagi, ya, 2 rakaat. Bukan witir sekali, tapi ibu boleh sholat lagi yang lain 2 rakaat 2 rakaat, sholat malam. Jangan pakai witir, karena Nabi SAW dalam hadis lain menyebutkan tidak ada 2 witir dalam satu malam.
Jadi witirnya sekali, ikuti sama imam sampai selesai. Kalau ibu bangun sebelum masak, jam 2:30 ibu bangun, pengen sholat dulu, tidak mengapa, ibu sholat tahajud. Tahajud ini seseorang setelah tidur, kemudian sholat. Dan ini sebagaimana dilakukan contohnya di Tanah Suci. Di Tanah Suci itu kan 2 kali. Yang pertama di jam 9 biasanya Pak ya. Jam 9. Kalau dulu sebelum Covid 23 rakaat. Sebelum Covid ya, tapi setelah Covid di korting menjadi 13 ya. 13 rakaat. Nanti setelah itu witir tutup dengan witir. Nanti jam 1 keluar lagi imam-imam senior. Waktu sebelumnya biasanya imam-imam senior yang keluar. Jam 1 sholat malam lagi, sholat tahajud 11 rakaat. Bagi mereka yang mau menambah silahkan, tapi witirnya tetap sekali. Ya, itu dipraktekkan di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram ya. Dan situ para ulama memahami memang tidak membatasi dengan 11 ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya, cekap ya, makanan sudah menunggu ya. Baik, semoga bermanfaat, semoga sudah tinggal berapa hari lagi, semoga Allah menyampaikan kita pada bulan yang mulia tersebut dan memberikan kita taufik untuk beramal yang terbaik ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.